Kita lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan begini, man tazawwaja imra'atan li'izziha lam yazidhullahu illa dillan. Siapa yang menikahi perempuan karena kemuliaannya, maka Allah tidak akan menambah dia kecuali hina. Siapa yang menikahi perempuan karena hartanya, lam yazidhullahu illa faqron, maka Allah akan menambahi dia kefakiran. Siapa yang mencintai perempuan, menikahi perempuan, lihusniha, karena cantiknya, maka Allah akan menambah dia danaatan, menjadi orang yang asor, jadi rendah. Tapi waman tazawwaja imra'atan, siapa yang menikah seorang perempuan, siapa yang perempuan menikah dengan laki-laki, lam yuridha illa ayyaghudda basarahu wa yahsunu farjahu au yasila rahimahu, dia nikahnya karena pengen menjaga pandangannya, menjaga farjinya, menyambung tali silaturahmi, barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberi keberkahan kepada dia. Nah, terus ditambahi sama Rasulullah, amat ya wal amat horma'u sauda'u datu dinin afdol. Amat, budak, janda, hitam, legam, tapi beragama, itu lebih mulia dari semuanya. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW memberi gambaran kepada kita tentang siapa pasangan hidup yang harus kita dahulukan ya. Jadi ternyata agama itu nomor satu. Sampai kemarin sudah saya singgung hadisnya Rasulullah, man tazawwaja lillah kafa wa waqo. Siapa yang menikah karena Allah, siapa yang menikah karena motivasinya cari ridho Allah, kafa, maka Allah akan mencukupi dia. Wa waqo, dan Allah akan menjaga dia. Nah, menikahlah karena semata-mata mencari ridho Allah, menghilangkan dosa-dosa, karena selama ini kalau melihat itu dosa, tapi kalau jadi pasangan hidup kita menjadi pahala. Kemudian nikah ingin itba Rasulullah, sunnah Rasul, sekaligus melestarikan keturunan. Kemudian ada 4 hal, kata Rasulullah, yang dijadikan sebagai parameter seseorang itu bahagia. Nah, ini coba perhatikan hadisnya ini. Arbaun min sa'adatil mar'i, kata Rasulullah. Ada 4 hal yang menjadi kebahagiaan seseorang. 1, antakuna zaujatu solihah wa auladuhu abroron wa khulata'uhu solihin wa ayyakuna rizku fi baladi. 1, orang itu bahagia kalau istrinya atau suaminya solihah, solih. Anaknya abroron, baik-baik saja. Anaknya ganteng-ganteng, anaknya ahli sholat. Pergaulannya orang-orang yang solih. Dan rezekinya adalah berada di negaranya. Nah ini kalau Anda bisa punya itu, ya bojomu solihah, anake manut, koncone wong apik-apik, rezekinya ada di kotanya. Nah ini termasuk orang yang bahagia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan begini, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Nikahlah kamu dengan perempuan yang banyak kasih sayangnya, al-wadud. Kemudian yang kedua al-walud, perempuan yang banyak anaknya. Sehingga perempuan kok senangannya hamil terus, itu perempuan yang baik, ya. Perempuan yang baik itu yang sering hamil, yang banyak anaknya. Fa ini mukatsirun bikul umam, karena aku Rasulullah nanti akan unggul-unggulan banyak-banyakan umat kepada para nabi besok di hari kiamat. Nah, ada beberapa perempuan yang disebut oleh Rasulullah itu jangan dinikahi. Suatu ketika Rasulullah itu pernah bertanya kepada sahabat Zaid bin Sabit ya. Hal tazawwaj saya Zaid? Hai Zaid, kamu sudah nikah belum? Faqala la, belum ya Rasul. Faqala lahu tazawwaj. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Zaid bin Sabit, nikahlah. Tasta'if ma'aifatika, maka kamu akan terjaga dengan istrimu. Tapi wala tazawwajanna khamsan, tapi kamu jangan menikah tipe perempuan 5 ini. Nah, ini ya, di lengi-lengi.
ada 5 perempuan yang kata Rasulullah jangan dinikahi. Man hunna ya Rasulullah? Siapa itu 5 perempuan itu ya Rasul? Faqala asyahiratu. Siapa itu asyahirah? Fahia az-zarqa'u al-badi'ah, yakni al-ain. Wadon kang kelawu matane olo omongane. Ya, dia ini matanya kelawu. Kelawu itu bahasa Indonesia apa? Kemudian yang kedua lahbaroh. Apa itu lahbaroh? At-tawilah al-mahzulah. Perempuan yang tinggi terkurus. Jadi Kanjeng Nabi jangan menikah sama perempuan yang terlalu tinggi dan kurus. Wanah barotu tuwa kang nganggurake lanange, yaitu al ajus al mudabbiratu. Perempuan yang sudah nini-nini terlalu tua, kemudian dia sudah tidak sanggup melayani suaminya. Nah, ini juga jangan. Kowe umurmu selawe tahun, golek bojo malah umurnya 75 tahun. Nah, bar nikahi langsung mati. Nah, malah apa fungsinya nikah? Kemudian al-handaratu, wadon kang cebol. Perempuan al-qasirah adamimah, perempuan yang terlalu pendek. Nah, ini kata Rasulullah juga bagian dari cacat ya, yang apa namanya eh, dihindari. Tapi terus ada muncul pertanyaan, Pak, lah gimana dengan perempuan yang cebol berarti larang dijodoh? Ini saya bacakan hadisnya bilangnya begini ya. Kemudian yang kelima, al-lafud aidawatu walad min ghairika, perempuan yang punya anak dari selainmu, alias janda ya, janda yang punya anak dari selainmu. Ini kan Rasulullah corone kan ngei motivasi ya, motivasi itu artinya kamu kalau bisa jangan nikah sama perempuan-perempuan semacam ini. Kemudian ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, saya ini asabtu imra'atan data hasanin wa jamalin wa innaha latalidu. Afa atazawwajuha. Saya ini menemukan perempuan yang cantik ya Rasul, tapi dia itu kayaknya nggak bisa beranak. Apakah saya menikahinya? Lah, tidak. Jangan kau nikah sama perempuan yang tidak bisa punya anak. Terus Rasul mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahlah kalian semua kepada perempuan yang banyak kasih sayangnya, perempuan yang banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikul umam, karena aku Rasulullah akan unggul-unggulan banyak-banyakan umat besok di hari kiamat. Sehingga perempuan yang banyak anaknya itu perempuan yang mulia, yang disenangi Rasulullah. Nikah 10 tahun, anaknya 10, nah, ini hebat. Nikahnya sudah berapa tahun ini? 15 tahun. Anaknya berapa? 15. Wah, ini kan setahun mana, luar biasa. Jadi anak itu saomah itu koyok wis RT dhewe. Kemudian ada lagi orang yang tidak menikah itu orang yang tercela. Jadi suatu ketika ono wong ora gelem nikah, ya, itu ternyata dikatakan al-mas'um, orang yang tercela. Ngopo tercela? Karena para malaikat itu ternyata itu asale pas nggawa ngamale iku dibalik none gara-gara dia ora gelem nikah. Ini yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu bahwa nikah itu keutamaannya luar biasa. Kemudian halaman berikutnya nomor 19, wa antakuna bikron. Kalau bisa kamu nikah itu yang perawan. Nah, alaikum bil abkar, kata Rasulullah. Nikahlah kalian semua bil abkar, dengan perempuan-perempuan yang masih perawan.
fa innahunna a'dzabu afwaha, karena perawan-perawan itu masih bersih farjinya, wa aqbalu arhaman, lebih nerima rahimnya, wa ahsanu akhlaqon, dan bagus akhlaknya. Kemudian wa antakuna ajnabiyah, kalau bisa perempuan yang kau nikahi adalah orang lain, bukan saudara. Rasulullah mengatakan la tanggihu al-qorobata, janganlah kamu menikahi kerabatmu. Ya, apalagi masih tunggal mbah. Itu biasanya kadang anaknya ada yang kurang bagus. Cari orang lain supaya tambah sedulur. Kalau kau nikah dengan saudara dekatmu, kalau ada sesuatu misalnya kok putus sampai cerai, biasanya nanti tidak hanya sekedar cerai apa? Tidak cerai pernikahan, tapi malah cerai persaudaraan. Ya kan, jangan sampai. Tapi kalau orang lain misalnya kebetulan kok ada masalah hingga cerai, kan tidak bermasalah karena memang orang lain. Jadi kalau istri suami itu ada namanya bekas istri ya, ada bekas istri, ada bekas suami. Tapi kalau saudara kan tidak ada bekas, ya tetap saudara sampai kapanpun dan tetap saudara. Maka Rasulullah memberi gambaran kepada kita, la tangkihu al-qorobah, janganlah kamu menikah dengan orang yang dekat secara persaudaraan. Kemudian Rasulullah juga merekomendasikan kita untuk kufu ya. Apa maknanya kufu? Nih, yu'tabaru fi kullin minaz zawjaini umun fa mimma yu'tabaru fi zawj ayakuna kuf'an laha. Laki-laki dan perempuan itu kufu, sebanding. Rasulullah mengatakan an-nikahu rikun. Nikah itu seperti menjadikan budak. Fal yangdur ahadukum aina yadau karimatahu fala yuzawijuha illa mimman kana kuf'an laha. Maka hendaklah seseorang itu melihat di mana dia meletakkan kemuliaannya. Maka jangan sampai dia menikahi perempuan kecuali dari orang yang sebanding dengan dia. Ai mumathilan au muqariban. Ya, minimal sebanding atau mendekati. Nah, terus yang dimaksud kufu itu yang apa? Wal mu'tabaru fil kafaati indal a'immati, ya, yang disebut dengan kafaah menurut umat adalah ad-din, satu, kufu dari sisi agamanya. Kalau satu ahli sholat, ya ahli sholat. Sisi so moco kitab, sisi naiso moco kitab. Sisi so agomone, sisi agomone. Ini ad-din. Yang kedua an-nasab, kufu nasabe. Yang satu anaknya orang yang punya pandangan di bidang kemasyarakatan, ya iki padha wae. Aja nganti terlalu jeglek. Siji wonge anake wong terhormat, pejabat, malah sisi anake apa namanya? Tukang rosok misalnya, ini rapas. Nah, jadi harus seimbang. Watamamul khilqati, dari sisi kesempurnaan fisiknya. Nah, iso wong ganteng ya untuk wong ayu iki mang lumrah. Ternyata agama mengajarkan gitu ya. Jadi nak sing sisi ganteng itu sisine elek. Utawa sing wedoke wayu lanange elek. Iki bahaya juga ini. Ternyata kitab ini mengajarkan konsep kufu tuh. Aitama mal khulqah. Jadi kedadiannya dari si fisiknya itu naiso yo apa kufu. Pak, tapi ada itu Pak. Wong yo ora patek bagus tapi kan bojone wayu. Nah, itu biasanya kadang dia mungkin punya kelebihan yang lain. Tapi saya baca kitabnya ini ya. Jangan apa namanya? Jangan marah dulu. Ini saya baca kitab loh ya. Nanti kalau mau bantah kita diskusikan, bukan bantah ya. Nanti kita diskusikan. Waliyasari dan suge. Ya, nah iso podo-podo apa namanya sebanding dari sisi kekayaannya. Sing jin tumpakane motor ya jin mobil ya. Sisi sugih nganggo banget, sisi kiri banget. Nah, ini kan yo nanti tidak kufu ya. Kemudian wal khirfata al jalilah. Al khirfatu al jalilah. Penggawian kang agung. Ya, jadi punya pekerjaan yang pekerjaannya juga mulia. Nah, ini juga kalau bisa itu sebanding. Kayak kerjaannya apa? Oh, kerjaannya ning kantor. Nah, sing wedok, engko yo ning kantor bakal. Kantornya di mana? Ya kantor di rumah saja. Oh, itu di rumah saja itu yo kantor loh. Jangan dikira kalau di rumah itu nggak kerja, ngopeni anak, masak, itu entek duit akeh janjane.
Coba Anda pegang undang pembantu, undang pembantu kan juga mahal. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita namanya kufu, ya. Apa tadi kufu? Sebanding dari sisi agamanya, nasabnya atau keturunannya, terus dari fisiknya, kemudian dari sisi kekayaannya, dan dari sisi apa? Pekerjaannya. Kemudian wayam bagi lahu ayan wiya bitazawwiji ittiba sunnah wa takfiru ummatin nabi. Hendaklah ketika nikah itu niatnya adalah ikut sunnah Rasul dan memperbanyak umat Rasulullah dan menjaga istri, menjaga agamanya. Kemudian pengen mendapatkan anak yang soleh. Ya, ini bagian dari hal-hal yang harus diperhatikan ketika menikah. Kemudian siapa pasangan kita? Satu, dia harus kholian min mawani'in nikah, ya. Dia harus sepi dari hal-hal yang tercegahnya nikah. Kemudian wa min zauji, kalau perempuan dia tidak berstatus istri orang. Wa iddati, dan juga tidak sedang melaksanakan iddah. Itu harus jelas. Dia posisinya apa? Kalau janda, oke, iddahnya sudah selesai belum? Nah, ditanya, sudah mas, saya sudah lebih dari 2 tahun. Oh ya, kamu janda sudah berapa tahun? Saya sudah janda 20 tahun. Wah, kok expired tuh san? Nah, umurnya berapa? Saya seket. Waduh, tak kira oke, 30. Terserah situ mbak. Ya terserah Anda. Tapi yang jelas dia sudah boleh menikah tadi karena iddahnya sudah selesai. Wa antakuna arifatan bimantawat ali syahadatani. Calon istri yang akan kau nikahi, dia adalah orang yang tahu tentang konsekuensi dari 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat syahadat konsekuensinya? Ya, sholat, puasa Ramadan, zakat, ya. Nah, hal-hal semacam ini juga patut diperhatikan. Kemudian Rasulullah mengatakan gini, siapa yang menikah perempuan karena hartanya, karena cantiknya, haramallahu malaha, maka Allah mengharamkan dia hartanya dan cantiknya. Tapi waman nakaha halidinia, siapa yang menikahi perempuan karena agamanya, razaqahullahu malaha wa jamalaha, maka Allah akan memberi rezeki dia hartanya dan kecantikannya. Oh ya, ini janjinya Rasulullah. Kalau kamu nikah karena faktor agamanya, nanti Allah akan beri kau rezeki hartanya perempuan tadi dan kecantikannya. Tapi kalau kau nikah hanya karena hartanya perempuan tadi dan cantiknya perempuan tadi, maka Allah mengharamkan hartanya dan kecantikannya. Maka lagi-lagi kembali kepada akhirat, ya. Jadi orientasinya itu akhirat, orientasinya mencari ridha Allah. Kalau orientasinya mencari ridha Allah, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tungkahul mar'atu li jamaliha. Perempuan itu jangan dinikahi karena kecantikannya. Wala'alla jamalaha yurdiha, karena bisa jadi kecantikannya itu bisa menjadikan kamu asor, menjadikan kamu hina. Dan jangan karena hartanya, karena bisa jadi hartanya menjadikan kamu lacut, berbuat dosa. Wa antakuna thayyibatal akhlak. Hendaklah perempuan yang kau nikahi adalah perempuan yang baik akhlaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mengatakan ista'idu billah minal munafirat. Mintalah perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang apa ini? Yang digedingi, yang disengiti. Wamal munafirat ya Rasulullah. Apa itu hal-hal yang dibenci ya Rasulullah? Qala, pertama al-imamul jairu, pemimpin yang lacut, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak bisa melaksanakan amanah. Ya'khudhu minka halqa wa yamna'ukal haqqo. Dia mengambil hakmu dan dia mencegah hakmu. Yang kedua, wal jairusu, tetangga yang jelek, ya. Mintalah perlindungan dari Allah kepada Allah dari tetangga yang jelek. Siapa tetangga yang jelek? Ainahu taroka wa qalbu yar'aka.
In ra'a khairan satarahu wa in ra'a syarran doharo. Tetangga yang jelek adalah kedua matanya melihatmu, tapi hatinya itu eh, selalu mengintai dirimu. Hatinya itu ya tidak seperti dohirnya. Kalau dia melihat kebaikanmu, maka dia menutupi. Tapi kalau dia melihat kejelekanmu, diumbar ke sana kemari. Itulah tetangga yang jelek. Ya. Tetangga yang tidak bisa menutup kejelekan kita, tidak bisa menampakkan kebaikan kita. Yang ketiga, wal mar'atu su, perempuan yang jelek. Perempuan yang jelek itu yang bagaimana ya Rasul? Tusayyibu qoblal masyib. Perempuan yang bisa menjadikan rambutmu cepat beruban sebelum masanya beruban. Maksudnya apa ya Kanjeng Nabi? Jadi cara Kanjeng Nabi itu perempuan jelek itu menjadikan apa rambutmu itu cepat beruban. Artinya membuat dirimu itu cepat tua, ya, cepat tua. Harusnya kan Anda punya istri itu kan tambah seneng, gitu kan? Punya istri itu kan enjoy nikmat. Orang malah bedino iki sini kayak dalam rumah apa baiti nari. Rumah tanggaku adalah neraka, nerakaku ya Allah. Di sini apa jenenge iki eh nesu-nesu wae. Wae tidak ada kebahagiaan. Ngantek rambut asale ireng gitu, nikah ke rong tahun wis putih kabeh. Untu do protol karepe dhewe. Wis dadi wong tua. Nah, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Wa alla takuna akiman, dan hendaklah perempuan itu bukanlah perempuan yang gabuk. Apa gabuk itu? Mandul, ya. Mandul. Nah, terus bagaimana Pak caranya kita tahu dia itu mandul atau tidak? Ya, cari info dari keluarganya. Nah, iso keluarganya tunggale akeh, ya. Nah, tunggale akeh insya Allah lahirnya ya gampang. Gitu. Wah, tunggale piro? Oh, nganu tunggale 15. Wah, iki jos iki bibit-bibit unggul iki, gitu. Kok lali kesit dadi. Nah, iki bedane pilkada karo pilkab. Nah, pilkada apa? Nak dadi lali. Nak pilkab nak lali dadi. Nah, iki nak bibit unggul nak lali langsung dadi. Nah, nak pilkada nak lali, apa nak dadi lali. Nah, iki nak iso hindari perempuan yang akiman. Karena Rasulullah kembali lagi tadi mengatakan apa? Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahlah dengan perempuan yang banyak kasih sayangnya, yang banyak anaknya. Fa ini mukatsirun bikumul umam, karena aku memperbanyak umat. Wala tangkihu ajuzan wala akiron, dan janganlah kamu menikah perempuan yang ajuz. Ajuz itu lemah, wis tuwa ini. Wong wis tuwa mbok kawin, duwe bojo wis tuwa, kowe jeh enom, awakmu jeh sregep gawe, bojomu wis tua renta ya Allah, ngger dinggo masuk angin leboke rumah sakit. Kowe ngger arep nganggo ndelok isik duitmu jeh ora. Ya Allah, iki malam Jumat Gusti, iki duitnya piro iki Gusti ya. Ini makanya Kanjeng Nabi mengatakan, jangan kamu menikahi perempuan yang sudah lemah ya. Umurmu 30 tahun, bojomu umur swida. Kacae piro iki? 30 tahun. Lah ya Allah. Iya mesake bojomu ya. Iso-iso malah sempat mati ya. Wala akiron, dan jangan nikah sama perempuan yang gabuk. Nah, karena gabuk itu ya tadi tidak punya anak tadi. Fa'inna daroril muslimin tahtadil arsy, karena anak-anak kecilnya Pak Muslimin itu besok berada di bawah arsy bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, itu akan kerumat mereka yastaghfiruna li abaihim, yang akan memohonkan ampun kepada bapak-bapaknya mereka. Ya, ini beberapa panduan terkait dengan apa yang telah disaran oleh Rasulullah terkait dengan siapa orang-orang yang pantas untuk kita nikahi. Saya ulangi lagi bahwa banyak faktor yang kita jadikan sebagai pilihan untuk memilih pasangan hidup kita. Ada karena hartanya, karena nasabnya, gantengnya, cantiknya, agamanya. Dari sekian banyak itu, dari 4 itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan kepada kita untuk memilih agama, bukan memilih yang lain. Terus yang penting lagi tadi apa? Kufu ya. Kufu itu juga penting. Anda jangan kecil hati, jangan marah kalau Anda kok ngelamar anaknya seseorang, ya, anaknya seseorang, adalah perempuan tadi
secara nasab itu lebih mulia daripada Anda. Kok Anda ditolak, Anda jangan ngomong, wah iki jan ora adil. Enggak. Tadi sudah saya katakan, Rasulullah mengatakan kepada kita, hendaklah nikah dengan orang yang sekufu, illa mimman kana kuf'an laha. Sekufu. Kufu itu apa? Podo, selevel, level agamanya, selevel nasabnya, selevel sisi fisiknya, selevel hartanya, selevel pekerjaannya. Nah, hal-hal semacam ini memang diatur dalam agama. Anda jangan kecil hati ya. Anda jangan kecil hati, misalnya kok Anda senang sama perempuan, adalah perempuan itu oh yo cantik, kemudian ada yang apa? Anaknya orang berada, terus Anda melamar, saya senang sampean, tapi orang tuanya nolak Anda jangan kecil hati. Dalam artian terus Anda apa namanya bilang wah ini nganu pilih kasih. Orang tuanya ini nggak tahu bahwa anaknya itu sudah senang sama saya anu enggak. Mereka orang yang mulia juga ingin mulia toh. Misalnya saja enggak usah jauh-jauh lah. Kita saja kita. Itulah kamu ini pejabat besar. Wah, misalnya ya. Kowe yo sugih ra genah. Kowe nak ning pasar itu Pak Anu Alphard. Wah, itu lunga-lunga nggone Lamborghini. Sing regane pira? 3 miliar, 2 miliar. Duit ra kanggo. Omahmu koyo istana. Kowe besanan karo wong sing ora jelas. Ayo jajal kowe kira-kira gelem ora misalnya. Nah, ini ndak usah mempermalukan orang lain. Kita sendirilah. Makanya Rasulullah ini kalau saya pikir-pikir ya, apa hadis Rasul ini ya manusiawi sekali. Menempatkan kita itu manusiawi sekali. Jadi Rasul ingin tidak ada nanti di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh ya, contoh. Sing wedok iki mau sugih, ya mobile ra karuan akeh. Anake piro? 10, mobile berarti 12. Kira. Anake 10 berarti mobile 12. Nah perlu 14 karena pembantunya barang kayak. Nah, terus nikah dengan laki-laki ini rapate sugih. Delalah mertuane bar kolungo. Net parkir ning ngarep omah. Roh apa mantune nganggur. Malah kayak dolanan HP ya. Diundang kan? Le. Nggih, Pak. Ki mau Pak lumpur kabeh tolong disemprot ya. Coba. Iki nak atine apik nggih kula semprotke. Lah ngono to ya. Tapi nak atine ora apik ngomongnya piye? Lah ya padune aku mantu sing paling kere dhewe kon nyemprot mobil ngono to. Ya ra, wis kowe ngomongmu ning atimu mesti ngono. Wah, padune aku anake wong kere dikongkon-kongkon karo Pak mertua, sing liyane ora. Padahal mertuane ora ndek pikiran ngono ki mau, karena sing ketok mantune sing ki mau, yang lain tidak ada. Tapi sensitif kan akhirnya. Ah, wong kere sensitif. Loh ini anu apa? Saya kira Rasulullah itu sudah visioner ya. Rasulullah itu saya kira sudah visioner. Berpikir tekan sensitivitas itu saya kira Rasulullah tetap berpikir itu. Makanya Rasul mengatakan kalau bisa itu sekufu, sepadan agamanya, nasabnya, ke apa fisiknya, sugih, kayanya, kemudian penggaweannya. Saya kira kalau ini kita lakukan bisa apa namanya bagus, bisa sekufu. Nanti insya Allah kedepannya itu bagus. Kedepannya itu menjadi apa orang-orang yang lebih merasa termanusiawikan. Nah, gitu ya. Jadi nak podo kirene kan ya susah bareng, podo sugih ya bisnis bareng. Kira-kira ngono. Podo eleke pripun, Pak? Wah, iki mesake anake ngono tambah elek. Aku karepe yang ngono nek iso sing lanang ora patek bagus, sing wedok enggak ayu kan memperbaiki keturunan gitu. Nah, sing lanang elek, wedoke elek ya Allah anake metune kethek. Tapi enggak ngono lah. Ya sepiye. Tapi jodoh iki ora ngerti ya. Jodoh iki ora ngerti. Kadang-kadang ono sing wong wedok seneng sing elek ya ono. Makanya sing ora patek bagus ora tak bagus sing ndongamu sing kenteng ya Allah Gusti semoga cewek-cewek sing ayu ra seneng sing cah bagus. Muga-muga sing cah ayu-ayu seneng cah elek kaya kula ya Allah. Nah, ngono delalae weruh awakmu sing ora patek bagus malah dadi seneng. Ya, saya kira begitu. Sudah ada pertanyaan masuk, saya kira kita apa? Kita lanjutkan dengan dialog. Izin bertanya, Ustaz. Ya, monggo. Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Wahyu Yulianto.
izin bertanya Ustadz, ini mengenai seputar standar kafaah dalam sebuah pernikahan. Ya. Nah, saya pernah sekilas mendengarkan kajian dari kitab Fathul Iyar itu bahwa dalam Islam itu dikenal dengan istilah antara laki-laki yang akan menjadi calon suami itu harus selevel, begitu Ustadz. Nah, hal ini itu diberlakukan demi terpeliharanya sebuah pasangan yang betul-betul ideal. Nah, ketika sang wali menjodohkan anak gadisnya itu, namun melihat dari problematika pasangan suami istri hasil perjodohan orang tua itu yang tidak sederajat, entah mungkin karena mereka belum mengetahui kriterianya tersebut, atau mungkin juga karena alasan yang lain. Nah, yang pasti mereka itu menganggap bahwa hal ini itu sebagai hal yang biasa. Ya. Nah, menurut panjenengan itu apa sih sebenarnya yang menjadi standarisasi persamaan derajat antara calon suami dan juga calon istri? Terima kasih. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua Ustadz, ini terjadi dalam lingkup sekitar saya, ya terjadi oleh teman kerabat saya perempuan, itu tentang suami terjerat hukum Ustadz. Tentang suami terjerat hukum, kemudian sang istri itu minta cerai. Nah, seperti teman saya, si Fulan, itu suaminya itu terjerat kasus hukum psikotropika. Nah, sang istri itu dalam berkehidupan masyarakat itu mereka merasa malu, Ustadz. Merasa malu bahwa sang suaminya itu adalah sosok tahanan dengan kasus psikotropika tersebut. Ya. Nah, kemudian dengan merasa malunya seorang sang istri itu, kemudian istri berusaha ingin menjatuhkan talak, ingin meminta cerai di pengadilan agama Ustadz. Nah, dari sisi lain kalau sang suami dipenjara, otomatis kan suami tersebut kan tidak bisa memberi nafkah terhadap istri. Ya. Nah, tapi mertua dari sang istri itu berupaya mengganti sebuah nafkah dari sang suami yang dipenjara tersebut. Nah, yang saya tanyakan, apakah boleh sang istri itu menjatuhkan talak cerai ketika sang suaminya itu berada di tahanan? Terima kasih Ustadz. Matur suwun. Ya. Pertama terkait dengan kufu ya. Iya, kafaah Ustadz. Bahwa kufu ini merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan proses mau mencari pasangan hidup. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Rasulullah mengatakan fala yatazawwajuha illa mimman kana kuf'an laha. Hendaklah seorang laki-laki itu jangan menikahi perempuan illa mimman kana kuf'an, kecuali dari pasangan yang sekufu. Sekufu itu sama, sepadan, ai mumathilan au muqoriban. Minimal kalau tidak sama, ai muqoriban. Muqoriban itu ada kedekatan, tapi tidak terlalu jelek banget ya. Dari sisi apanya? Satu, ad-din, agamanya. Dua, nasabnya. Tiga, tamamul khilqah, kesempurnaan fisik. Dan yang ketiga, kayanya. Yang keempat, penggawean. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini semua saya kira terkait dengan psikologi ya. Jadi nanti tadi sudah saya beri beri contoh. Misalnya kok delalah tidak terlalu sugih, yang satu sugih banget, tapi yang satunya tidak terlalu kaya.
itu nanti ke depan bisa jadi masalah. Contoh ya, contoh. Sing wedok iki mau duitnya akeh. Nah, kayak dijor terus karo sing mertuane. Nah, sing lanang iki mau duitnya rapate ono. Delalah ada kebutuhan. Harusnya kan dalam rumah tangga siapa yang memberi nafkah? Kan laki-laki. Akhirnya perempuan tadi yang menafkahi terus. Delalah konflik. Ngomongnya ra enak sih. Kue lanang-lanang tok, apa terong-terong tok. Gitu. Ada tidak ada harganya. Ki kabeh sing nyukupi sapa? Montor-montorku, ki omah-omahku, ki anak susu bendino sing nukoke sapa? Kamu apa? Kamu iso apa kamu? Nah, pasti muncul omongan gitu. Ya, maka dari sejak jauh hari itu mohon dipikir ulang. Rasulullah memberikan ini saya kira dalam rangka kebahagiaan itu biar langgeng. Ya, karena nikah itu tujuannya apa? Kan pengen mencari ketenangan hati, mencari ketenangan jiwa. Buat apa Anda menikah tapi malah isinya konflik tiap hari? Tidak ada ketenangan jiwa. Ya, karena harta itu akan Anda dapatkan tapi Anda tidak ada ketenangan jiwa. Wah, aku seneng kayak soalnya duitnya akeh. Warisannya akeh. Oke, Anda dapat warisan. Nanti mertuanya mati, istri Anda dapat warisan, Anda akan menikmati. Tapi apa artinya duitmu akeh, tapi keterangan hati tidak ada. Bendino gue diseneni terus karo bojomu. Nah, istri Anda kan tetap nengati rapena, malah pikirin, wis aku mending boleh bojo liyane lah, kontrak-kontrak rapopo malah uripe tenang. Nah, daripada nang kowe nang omah magrong-magrong ning bendino kowe diseneni wae. Dene wong lanang ora udu, wong lanang terong-terong tok dan lain sebagainya. Wis pokoknya ngeri lah, ngeri. Jadi ini Rasulullah memberi resep ini untuk kebahagiaan masing-masing pasangan suami dan istri. Ini mohon dipahami itu. Saya kira tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Rasulullah itu pasti memberikan arahan itu untuk kebaikan kita umatnya. Kemudian yang kedua, bolehkah perempuan itu menggugat cerai suami? Boleh, namanya rafa ya. Rafa itu lapor kepada hakim. Ada hal-hal yang dia tidak nyaman dalam hidupnya, diantaranya tadi karena suami residivis atau suami masuk penjara. Oke, Anda tadi katakan, loh Pak, ini kan mertuanya nanti nyukupi. Loh, kebutuhannya hidup kan tidak hanya makan, toh? Iya. Nah, itu kan makan atas, yang makan bawah bagaimana? Ya kan? Kan ada nafkah batin, ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Nah, makanya itu kalau orang setelah menikah itu kan dia biasanya disuruh baca apa? Teknikah toh. Kalau saya tidak memberi nafkah zahir batin selama berapa itu? 4 bulan ya? 4 bulan berturut-turut. Nah, 4 bulan berturut-turut, maka jatuhlah talak saya. Kan ada kan gitu kan? Nah, talak 1. Itu atas 1, 2, 3 nasuh. Itu maksudnya nafkah zahir batin, Mas. Nah, ini perempuan diberi nafkah zahir sama siapa tadi? Mertuanya ya. Tapi nafkah batinnya dari mana? Nah, padahal dia mungkin hiperseks. Nah, kan jadi masalah. Apakah dia harus zina? Apakah dia? Kan enggak. Kan penting dia cerai, nanti mencari pasangan hidup yang lain, memulai hidup baru, tapi dia mendapatkan ketenangan hati. Belum lagi namanya cemar ya. Oh, kamu nanti suamimu siapa? Nanti dia tidak enjoy hidupnya. Jadi hal-hal semacam ini saya kira perlu diperhatikan. Jadi bukan berarti istrinya egois, ya. Yang salah suaminya sendiri. Kenapa? Narkoba dimakan, kan gitu kan? Jangan salah istrinya, salahkan suaminya tadi. Sudah tahu narkoba dilarang oleh agama, narkoba dilarang oleh pemerintah, narkoba itu nanti ada hukumannya. Lah kok masih kau langgar? Akhirnya ya kau akan dapatkan balasan di penjara. Kau akan ngrekasake bojomu, anakmu dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Ya, baik Ustaz, matur suwun. Ya, matur suwun nggih, Gus. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini juga kemarin juga masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab, Gus. Ini yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya sudah dapat izin menikah dari ibu, tapi belum izin ke bapak. Cara izin buat nikah ke bapak gimana ya? Saya malu minta izin karena ada hewan yang ingin mengajak saya menikah. Hewannya sudah mapan dan dewasa. Itu bagaimana, Ustaz? Itu pertanyaan di pertemuan kemarin. Ya, kalau Anda sudah
waktunya menikah dan ada yang mau, nggak usah malu, ngomong saja. Kalau ibu sudah merestui, ya terus ngomong saja tuh, Bu, tolong ibu bicara sama bapak, itu nanti bapak yang akan memutuskan karena walinya ya. Bu, tolong jenengan konfirmasi ke bapak karena saya sudah ada yang mau dan saya sudah waktunya menikah. Tolong jenengan langsung lapor ke ibu. Nah, gitu aja ya. Lapor ke ibu. Insya Allah nanti ngomong. Ibu nanti yang akan menyampaikan ke bapak. Kalau memang ibu itu tidak tidak berani, ya ke saudaranya bapak, yang akan memberitahu tentang kondisinya panjenengan supaya bisa mengkomunikasikan antara Anda dengan orang tua Anda. Ya, satu jalur ibu, dua atau jalur ke saudaranya bapak. Saya kira begitu. Jangan takut, karena ini kebutuhan kita bersama ya. Jangan takut. Ya. Matur suwun, Gus. Pertanyaan yang kedua, Gus. Ini juga masih yang pertemuan kemarin. Assalamualaikum Ustadz. Tanya Ustadz, apakah lamaran itu sama dengan ta'aruf dalam Islam? Apakah setelah lamaran itu diterima, kemudian si wanitanya ini menemukan sosok lelaki yang jauh lebih baik? Apakah diperbolehkan untuk menerima ajakan nikah orang lain yang jauh lebih baik? Jazakumullah khairan Ustaz. Oh ya, nggak boleh ya. Oh, perempuan itu ini Rasulullah langsung ya, Rasulullah itu mengatakan gini, perempuan laki-laki tidak boleh melamar lamarannya laki-laki lain. Sama juga perempuan tidak boleh menerima lamaran orang lain selain yang sudah melamar. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini aturan agama. Jadi misalnya A sudah dilamar sama B, sudah jadi, tinggal menentukan hari nikah. C tidak boleh masuk, kecuali kalau A dan B ini tidak jadi, jelas karena ada hal-hal yang tidak diinginkan, pokoknya ada satu hal yang menjadikan tidak jadi, boleh C, D masuk boleh, gitu ya. Jadi selama masih terikat dalam khitbah khitbah benar ya, lamaran yang sudah antara orang tua dan orang tua, itu pihak lain tidak boleh masuk, apalagi kalau sudah menikah. Nah, pengen mau masuk ya setelah itu sudah tidak ada lagi. Pak, kalau saya berdoa boleh enggak, Pak? Ya Allah, semoga lamarannya gagal ya Allah. Semoga nggak jadi nikah ya Allah. Kadang-kadang orang doa itu kan ngotot tuh, ya Allah Gusti, semoga saya jodohkan sama dia ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, tetap tolong jodohkan kepadaku ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, tolong jadikan dia ibu dari anak-anakku. Kalau dia tidak jadi ibu dari anak-anakku, maka tolong jadikan nenek dari cucu-cucuku ya, berdoa ya. Ya, optimis, masih banyak perempuan yang lain. Oke. Nggih, matur suwun nggih Gus. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini dari Syarif. Apakah cowok yang soleh akan mendapatkan wanita yang soleh? Karena banyak laki-laki soleh tapi mendapatkan wanita yang tidak soleh atau jelek sifatnya. Ya, itu ada dalam surah An-Nur, nanti silahkan dibuka ya. Itu janjinya Allah itu. Orang baik itu pasti dapat orang yang baik ya. Jadi nak jenengan ahli ibadah, insya Allah aku bojomu ya ahli ibadah. Ya, itu aja, yakin aja. Kalau Anda ahli ngaji, nanti pasangan hidupnya ya ahli ngaji. Kalau kau itu orang yang berbakti kepada orang tuamu, insya Allah nanti pasangan hidupmu juga orang yang berbakti kepada orang tuanya. Bales gitu. Soalnya percaya saja, nanti dibuka di surah An-Nur, saya lupa itu ayat yang keberapa itu. Jadi orang baik itu akan diberikan Allah jodoh yang baik. Laki-laki baik akan dapat perempuan yang baik, perempuan baik dapat laki-laki yang baik. Nah, terus bagaimana biar kita tahu dia baik dan tidak? Ya perlu penyelidikan ya. Jadi sebelum menikah itu jangan sampai kita seperti beli kucing dalam karung. Diselidiki dia bagaimana kesehariannya, kumpulannya siapa, aktivitasnya apa, orang tuanya siapa, dia dulu bagaimana, dan lain sebagainya ya. Jadi terus perlu juga sholat istikharah.
petunjuk kepada Allah, apakah dia baik untuk kita atau tidak. Bisa jadi baik untuk kita, tapi tidak baik untuk dia. Atau baik untuk dia, tapi tidak baik untuk kita. Nah, jodoh, insya Allah nanti kedua-duanya istikharah baik semua. Terus kemudian laki dan perempuan ini podo senenge, calon mertuamu ya seneng sama Anda, itulah jodoh. Lanang wedoke seneng, calon mertua seneng, diistikharah apik, itu jodoh. Kowe seneng wong tuamu ora seneng, ora jodoh, ora dadi. Karena nikah itu tidak hanya sekedar menyatukan dua hati, tapi menikah itu menyatukan dua keluarga. Ingat itu. Nikah itu tidak hanya menyatukan dua manusia, tapi juga menyatukan dua keluarga. Keluargamu dan keluarganya calon istrimu atau calon suamimu. Ya, gitu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, guys. Nih, permisi Gus, saya Eri dari Unisbank. Ini dari pertanyaan dari Eri. Jikalau kita menikahi perempuan, dilalah baru ketahuan dia tidak gadis. Apakah kita termasuk golongan yang buruk? Tadi dijelaskan, menikahilah gadis gitu. Terus misal perempuan tersebut mandul, terus mengangkat seorang anak, apakah diperbolehkan? Nah, terus ya, saya jawab yang kedua dulu. Kalau perempuan itu mandul dan tidak punya anak, ngangkat anak boleh, ya. Atau bahkan itu bisa menjadi pasal untuk menggugat cerai, ya. Nanti ada di bab fikih. Bab fikih itu ada beberapa hal yang bisa menfasah nikah. Di antaranya kemaluannya itu tidak berlubang, atau ada, itu bahasanya vulgar itu di kitab fikih itu. Anda jangan ngomong ini nganu ya. Jangan ngomong ini saru. Ini bahasa fikih. Jadi termasuk laki-laki tidak impoten, ya. Laki-laki impoten itu bisa digugat cerai sama istrinya karena dia tidak mendapatkan nafkah batin. Nah, jadi kalau di dalam fikih bab nikah itu vulgar banget. Ada beberapa hal bab tolak, ya, bab perceraian. Hal-hal yang diperbolehkan kita menggugat cerai. Nah, diantaranya impoten atau yang perempuan tidak bisa melayani. Terus bagaimana kalau tadi dengan cara tidak mencerai? Kalau mencerai kan nanti kasihan dia terus janda. Tapi dengan cara mengangkat atau dalam bahasa kerennya mengangkat anak namanya apa? Adopsi anak. Ya sah-sah saja. Adopsi anak dari saudara, baik saudaramu atau saudara istrimu yang dia secara ekonomi tidak berkecukupan, nah Anda urumat, ya tidak apa-apa. Kan nanti bisa dibawa ke Disdukcapil juga bisa, toh itu. Ada aktenya bahwa anak ini anak si fulan, tapi diadopsi oleh si fulan. Nanti ada aktenya biasanya. Tapi tetap BIN-nya ya BIN dari yang orang tuanya, bukan terus BIN Anda, ya. Karena memang dia bukan putra Anda secara hak agama maupun secara biologis, tapi hanya adopsi saja. Terus yang tadi yang pertama, bagaimana kalau nikah perempuan, tahu-tahu dia sudah tidak biker, tidak perawan, bagaimana ini? Nah, ini juga persoalan juga ini. Wah, jebule iki wis rondo atau jebule wis ora perawan. Maka gini ya, dalam pernikahan itu keterbukaan itu penting. Sebelum menikah, Anda juga wajib melakukan penyelidikan bagaimana orang ini. Terus kalau misalnya dia ini ternyata kok wis ora perawan, tidak perawannya itu karena apa? Itu kan juga masih tanda tanya, ya. Karena selaput darah perempuan itu kan bisa hilang, itu tidak hanya karena hubungan seks, tapi bisa karena jatuh, bisa karena insiden tertentu yang menjadikan dia tidak perawan. Nah, terus kok ndelalah dia ngaku, Mas, aku memang ora perawan karena sudah pernah berhubungan dengan seseorang. Ya terus tergantung Anda, toh. Anda kalau masih menerima sebagai istri Anda dan itu sah, ya lanjutkan saja. Masa lalu kan sudah masa lalu, enggak usah diungkit-ungkit lagi. Perbuatan dosa itu kalau memang dia sudah bertaubat, ya sudah, tidak usah dipikir tentang masa lalu. Menghadapilah ke masa depan, saya kira itu jauh lebih baik. Dan berpikir ke depan, Anda apalagi kalau sudah punya anak, ya, saya kira lebih bagus daripada hanya berpikir masa lalu dan itu sudah terlambat.
Ya, kalau Anda terus misalnya, wah harus saya cerai, saya mau cerai. Padahal situasi sudah berbeda, Anda sudah tak lebih tua, kemudian sudah punya anak, mau apa lagi? Sehingga memulai hidup itu kan butuh perjuangan ya. Anda nikah umur 25, dengan Anda mau menikah umur 40, itu kira-kira lebih rileks mana Anda mau mengawali hidup? Kan tetap lebih enak ketika Anda umur 25 tadi. Nah, Anda punya masalah konflik umur 40 atau umur 50, apalagi umur 50. Nah, nanti kan malah ngerekas agak awal ini. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi hilangnya keperawanan tidak hanya sekedar seks saja, tapi bisa jatuh dan lain sebagainya. Terus ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Gus. Yeah. Ini dari Nova Hera. Assalamualaikum, Gus. Izin bertanya, kalau menyebut nama seseorang dalam doa agar menjadi jodoh kita, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Ya, ya, ya Allah Gusti, semoga si Markona jadi istri saya ya Allah. Ya monggo, monggo. Tapi gini loh, nikah itu apa ya? Allah itu percayalah, Allah itu akan memberi kita itu yang terbaik. Wong dongo terus tuh kalau Allah nggak ngabulkan nggak jadi kok. Saya ya Allah Gusti, semoga Fatimah itu ya Allah, tetangga saya itu ya Allah, jadi istri saya ya Allah. Loh, ini ngantek dongone tenanan. Akhirnya moro ini sama saya cerita. Moro ini Pak Yai, saya itu seneng sama si Fatimah itu Pak Yai. Mana itu orangnya? Itu tetangga saya Pak Yai, orangnya tuh cantik, kulitnya putih. Kalau minum kopi aja itu kelihatan irengnya medun. Nah, jadi gulunya transparan. Nah, oh itu anaknya janda itu. Nggih Pak Yai. Gampang. Nah, tapi kamu kan ora patek bagus. Lagi mulane niku kula mboten patek bagus, maka saya ke sini pingin doa supaya saya ora patek bagus tapi pingin untuk bojo sing wayu. Jadi kiai ini, kamu tiap malam tahajud terus ya, selama setahun. Jangan tinggalkan itu tahajud sama sedekah. Tenan nih, mulai gerbongi tahajud. Dungo, ya Allah Gusti. Saya minta agar si Fatimah jadi istri saya ya Allah. Tundukkan hatinya supaya dia cinta sama saya ya Allah, jadikan dia istri saya ya Allah. Terus baru mulai PDKT, ya nak sore gayane pit-pitan ning ngarepe, nak sore gayane bal-balan. Kok kadang-kadang yo aweh opo karo makne iku mau jenengane Zainab, janda. Gue setahun dia sowan ke ibunya, namanya siapa? Zainab janda tadi. Assalamualaikum Bu Zainab, saya pengen silaturahmi. Oh ya silahkan, ada apa? Saya mau mengutarakan isi hati saya. Ada apa? Saya mencintai anaknya panjenengan yang namanya Fatimah. Oh ya. Nah, terus saya sudah berdoa 1 tahun supaya saya dapat jadi menantu jenengan. Loh, iki malah Ibu Zainab ngomongin dia. Ya Allah Dek, podo aku setahun ki yo ndonga muga-muga ya aku iso bebojoan karo awakmu. Aku seneng karo kowe lho, malah jebul saya seneng makne malah. Dia ya Allah Gusti, ini bagaimana ya Allah? Doaku apa tidak terkabul ya Allah? Aku pingin anaknya malah makne seneng aku ya Allah. Iki apa Gusti Allah iki salah krungu apa piye malaikate ya Allah Gusti. Nah, akhirnya sowan lagi ke kiainya, Pak Yai, saya sudah mencoba ngomong sama emaknya, saya pengen ngelamar putranya. Lah kok malah makne seneng kalih kula, jare setahun iku ya tahajud terus ndongani kula supaya dhek dadi bojone kula. Jare kiyaine wis ngene wae. Kowe tambah tua, umurmu tambah tua, kowe ora patek bagus, wis sakonone rak wis. Makne rondo-rondo wis rapopo. Oh ngoten Pak Yai. Wis kono nikah karo rondone rapopo. Wah, akhirnya undangan disebar. Wis nyewa teratak. Wis pesan catering. Gitu. Pokoknya wis fix semua ya. H-1 indelalah makne ning pasar numpak becak, kejlungup, tiba mati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dul, bojomu lo, calon bojomu mati. Mosok mati. Iki lho beredar ning WA ning Facebook ono kabeh iki lho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia ibu ini. Ya Allah Gusti, aku arep nikah. Akhirnya rembukan keluarganya Bu Zainab ini. Ki mathuke piye iki? Tenda sudah ada, rias sudah di-booking, catering sudah di-booking. Iki nak dibatalke rugi sekian puluh juta. Nah terus bagaimana?
wis iki wong anake ya wis gedhe wayahe nikah, mathoke dinikahke karo sapa? Fatimah. Piye kira-kira kowe dinikahi mbek Fatimah gelem apa ora? Asale innalillah malah apa? Alhamdulillah. Lho, mulane kowe ndonga sing tenanan. Dadi kowe nek ora patek bagus ora apa-apa, penting ndonga terus. Nah, ndak apa-apa ya. Tapi yakinlah Allah akan memberi yang terbaik. Misalnya kok ndelalah kowe jodohmu ora sesuai yang kau sebutkan di namamu, wis terima wae ya. Terima wae karena pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke, ada lagi? Masih ada nih, Gus. Assalamualaikum, Gus. Saya izin bertanya, apakah jika sang wanita mandul, bagaimana solusinya? Apakah wajib bercerai? Jika adopsi anak atau bayi tabung, apakah tidak diperbolehkan? Terima kasih. Tadi sudah saya jawab di awal tadi ya. Kalau mandul solusinya ya bagi orang yang ekstrim terus cerai. Ini saya mau cerita dulu, saya cerita dulu ya. Saya punya teman dulu seangkatan dengan saya di Aliyah, kuliah juga sama di UIN Wali Songo. Nikah dengan saya, malah nikahnya dulu dia itu dengan saya. Dia nikah sudah 10 tahun, kalau 12 tahun, itu tidak punya anak. Akhirnya juga adalah sering cekcok, terus akhirnya cerai. Teman saya ini nikah sama orang Demak, yang mantan istri teman saya ini nikah dengan orang mana gitu. Subhanallah, perempuan ini mantan istrinya nikah dengan orang lain terus punya anak. Teman saya yang nikah dengan orang lain juga terus punya anak. Saya tahu karena pas lahirnya itu saya diundang ceramah pas acara akikohnya itu saking senengnya ya, karena dia sudah hampir 15 tahun nggak punya anak, terus dia punya anak. Ini terus dia mengadakan acara besar, saya diminta untuk ceramah di sana, sehingga saya tahu ceritanya ini. Nah, kalau sama-sama legowo nih, saya kira cerai enggak apa-apa, ya. Wis dik, karena kita wis suwe orang duwe anak, awake dhewe pecah kongsi, golek dhewe-dhewe. Lho, itu pengalaman teman saya justru malah punya anak. Tadi kadang saya juga berpikir, apakah karena sperma itu ketemu sama ovum ini nggak bisa bagus, tapi kalau sperma ini ketemu sama ovum ini ketemu sama sperma ini menjadi bagus. Wallahu alam ya. Tapi ini fakta yang saya ceritakan, ini fakta. Teman saya nikah 10-12 itu nggak punya anak, cerai, masing-masing nikah lagi, punya anak semua. Nah, jadi itu yang jalur ekstrim ya. Tapi yang tidak ekstrim, saya juga punya teman kantor, ada berapa itu? Ada tiga teman kantor yang sampai sekarang belum punya anak. Itu solusinya dia adopsi. Kalau ngomong sama saya, ngomongnya gini, saya nggak tega mencerai istri saya. Wong dia itu nikah dengan saya, posisi mbiyen orang duwe dari nol, kemudian saya bisa seperti ini, kita bareng-bareng bersama. Masuk saya sudah kecukupan, saya punya kolega banyak, terus dia tak buang. Ya kalau saya bisa mencari perempuan banyak, tapi istri saya yang sudah menua, mohon maaf, perempuan kan kalau tambah tua kan harganya beda ya, tapi kalau laki-laki kan beda, laki-laki tambah umur, tambah sugih, itu jangkauannya tambah luas. Ini bedanya laki-laki sama perempuan ya, kalau perempuan tambah tua, itu tambah expired, tapi kalau laki-laki tambah tua, duitnya tambah banyak. Itu malah justru gampang cari perempuan yang lebih muda, itu malah gampang. Itu memang beda. Nah, teman saya bilangnya gitu, saya nggak enak sama istrinya. Akhirnya solusinya apa? Adopsi. Ya, tapi saya juga cerita kisah nyata dari teman saya yang akhirnya keduanya berpisah, nikah dengan pasangan yang masing-masing, adalah keduanya juga dikaruniai anak. Ya, saya kira gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya guys. Terakhir. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Gus. Untuk teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, mungkin akan dijawab di pertemuan berikutnya. Ini dari Arun Yanto yang bertanya, Gus. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya tanda-tanda jodoh kitab
Gimana? Anda ini tanya kok aneh-aneh. Wah ini jodoh Terus, saya atau enggak ya? Wah ini gimana? Anda itu kayak maksa. Wah ini wongnya ayu, ini jodohku. Wah ini elek ora jodohku. Ini berarti kan Anda penistaan itu. Karena sing. Jadi gini. Saya dulu pernah cerita tentang sholat istikharah ya. Sholat istikharah kan tidak harus malam. Sholat istikharah itu bisa Anda gabungkan dengan sholat ba'diyah. Jadi habis sholat ba'diyah duhur, habis sholat ba'diyah maghrib, habis sholat ba'diyah isya, silakan Anda sholat istikharah. Petunjuk Allah datang itu tidak mesti ketika datang melalui mimpi. Ya, yang ini harus Anda pegangi. Petunjuk Allah datang tidak harus melalui mimpi. Kadang kan ada orang ngomong sama saya gini, Pak saya itu sudah sholat istikharah berkali-kali Pak, tapi saya itu nggak pernah mimpi, malah mimpi ini Mbah Nis wis mati. Ya, tidak begitu. Jadi tidak mesti Allah berikan informasi itu lewat mimpi, enggak. Delalah ya. Delalah nanti itu ada orang yang memberitahu kita tentang calon pasangan gitu. Delalah, nanti delalah. Kamu kenal ini lah? Oh iya kenal itu gini. Nah itu jadi kan info masuk ke kita. Kayak kenal gini. Oh iya. Terus bagaimana? Wah saya kok pengen gini. Oh jangan. Kamu jangan pakai wah rapasak aku sama orang pantas ini. Nah kenapa gini. Nah itu kan ada pilihan itu nanti. Nah terus yang namanya istikharah itu minta dipilihkan. Kalau tidak ada yang dipilihkan, tidak usah istikharah. Ada orang ngomong saya gini, Pak saya itu mau nikah Pak. Yang mau saya nikah itu 4 orang. 4 cewek ini mau saya lamar, Pak. Nah, terus 4-nya ini mau nggak sama kamu? Ya nolak kabeh, ya udah usah mbok isi horo, ya wis nolak mbok isi horo. Mengisi horo itu ada kemungkinan mau sama Anda. Itu cewek 4, nolak kabeh. Lah mbok isi horo ya ora bakal metu ning ngimpi. Nah, ya, jadi isi horo itu minta petunjuk kepada orang yang kira-kira calon orang itu mau ada kemungkinan mau menerima kita. Tapi kalau keempat-empatnya atau kelimanya semua menolak, ya tidak usah kamu isi horo. Tadi ada pertanyaan bagus tadi, apakah semanhaj itu penting atau tidak? Penting saya kira ya. Satu, semanhaj agama Islami benar podo Islami, terus saya kira semanhaj itu penting ya, podo alusunai, karena nanti ke depan nikah itu kan lama ya, Kalau nanti sering cekcok juga nggak nyaman hidup itu ya. Suci pengen tahlilan, suci rasa tahlilan mas bid'ah misalnya. Cekcok terus masalah tahlilan malah ngomong bentrok wae ya. Mulai gue berkat apa iki? Bid'ah iki lah. Padahal gue ngeleh ya. Lagi bid'ah apa ngeleh aku. Jadi kalau sealiran ini penting juga ya. Jadi sing sak podo sevisi karo Anda. Jadi nanti insyaallah kedepannya itu lebih enak. Saya kira begitu, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah was-salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah husnul khatimah. Allahumma ya Allah, warzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an barakan fih. Rabbi habli minas sholihin waj'alni muqimas shalah dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syirul Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Gus Inam atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ada sedikit informasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin lupa mencatat, jangan khawatir. Karena kami dari panitia insya Allah sudah menyiapkan resume dari kajian sore hari ini. Nah nantinya, dan juga recordingnya ya. Nah nantinya resume maupun recordingnya ini akan kita share di grup kajian online BAI Udinus. Jadi buat teman-teman yang belum join di grupnya bisa langsung bergabung melalui link yang di-share. Ya. Dan ada sedikit informasi buat teman-teman yang ingin berinfak,
bisa dikirimkan ke nomor yang sudah tertera. Ya, partisipasi sahabat untuk menyalurkan infak melalui kajian yang kami adakan ini akan memberikan kontribusi dalam perbuatan nyata keberlangsungan kajian ilmu. Jangan lupa juga follow akun IG BAI agar tidak tertinggal informasi yang tentunya sangat bermanfaat di @BAI_Udinus, @Anissa BAI Udinus, @Semestadakwah, @Sobat_Stance. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku MC meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan baik perilaku maupun tutur kata. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari kami, bertemu lagi di sharing kami sore besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.